Ada kembali bersama liputan 6 daerah Jawa Timur. Saudara, sebuah truk bermuatan ribuan gelas mie instan terbakar bagian kabinnya di Jalan Raya Nasional Bojonegoro Cepu hingga membuat panik pengendara lainnya. Beruntung api bisa segera dipadamkan sehingga tidak ada korban jiwa dan sebagian besar mie instan dapat diselamatkan. Kebakaran truk ini terjadi di Jalan Nasional Bojonegoro, Jawa Timur menuju Cepu, Jawa Tengah, tepatnya di Desa Ngulanan, Kecamatan Dander, Bojonegoro. Besarnya kobaran api membuat panik pengendara yang melintas. Peristiwa bermula saat sopir truk pengangkut mie turun untuk mengencangkan tali pengikat penutup ribuan kardus mie instan. Saat itulah sopir melihat api berkobar dari bawah jok ruang kemudi hingga membakar habis kabin truk. Beruntung sang sopir langsung bisa menyelamatkan diri. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik pada mesin truk. Petugas pemadam yang datang langsung memadamkan api yang membakar kabin truk serta muatan mie dekat kabin. Beruntung api tidak sampai menjalar ke kardus muatan mie lainnya hingga masih bisa diselamatkan. Kejadiannya seperti apa tadi awalnya, Pak? Oh, pas kejadian itu napa niku? Nggih, tidak apa-apa. Ngentengi tali-tali terpal. Ngaten-ngaten kula mireng ketok-ketok nonton kula maju kampun. Belum niku pun tebel. Kula mlayu teng jene aki niku kula dapur pun kadung nyala kan ya. Mun boten bakal. Muatan mie instan tersebut akan dikirim dari Gresik ke Yogyakarta. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Muhammad Khodi melaporkan dari Bojonegoro. Saudara, mengalami remblong minibus yang membawa rombongan wisata satu keluarga terjun ke jurang sedalam 20 meter di jalur yang menghubungkan Kota Batu, Pacet, Kabupaten Mojokerto. Akibat musibah tersebut, 2 orang tewas di lokasi, sedangkan 9 penumpang lainnya, 3 diantaranya anak-anak terluka karena benturan keras. Minibus yang ditumpangi 11 orang wisatawan asal Surabaya terjun ke jurang sedalam 20 meter di jalur sendi yang menghubungkan Kota Batu dan Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Akibatnya 2 penumpang yakni Saiful Islam, umur 34 tahun dan Abdul Aziz, umur 55 tahun tewas di lokasi kecelakaan. Sedangkan 9 penumpang, 3 diantaranya anak-anak terluka karena benturan keras dan dirawat di Rumah Sakit Sumber Gelagah, Kecamatan Pacet. Peristiwa naas berawal saat minibus yang dikemudikan Kamarudin berusia 40 tahun melaju dari arah Kota Batu menuju Pacet. Tiba-tiba mengalami remblong saat melintas di jalan yang menurun tajam. Karena rem tak berfungsi, sopir minibus banting setir ke kiri. Seketika itu minibus rombongan wisatawan satu keluarga asal Surabaya tersebut terjun ke jurang setelah sebelumnya menabrak pohon. Terjadi laka lantas dari sendi di Kecamatan Pacet. Itu bermuatan satu mobil Avanza yang dimuati oleh 11 penumpang, yang dimana mereka ini satu keluarga baru selesai melaksanakan rekreasi di Batu, ingin menuju pulang ke arah Surabaya. Informasi awalnya diduga sementara itu akibat remblong mobil karena jalan turun, kemudian rem dari mobil tersebut blong sehingga tidak terkendali, akhirnya menghantam pohon sehingga telah terjadi kecelakaan. Remnya itu blong Pak ya, sopirnya bilang remnya blong gitu. Di situ habis itu sopirnya makin banting setir kiri. Banting ke kiri langsung masuk jurang. Oh. Itu isinya berapa orang? Isinya 11 sama anak kecil juga. Yang meninggal itu siapa mas? Sopirnya tuh? Bukan, penumpang. Penumpang posisi di kursi tengah. Mas Aziz mulai terasa blong itu di mana, Mas? Terasa blong itu di mana? Ya di situ. Di turunan itu. Turunan itu. Oh. Terus ya di situ ya mungkin sopirnya juga bingung, terus banting setir kiri. Guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan, petugas dari Satlantas Polres Mojokerto meminta keterangan saksi serta sopir. Sedangkan mobil yang rusak parah akan dievakuasi dari dasar jurang menggunakan mobil derek. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, protes jalan desa tak segera diperbaiki, puluhan warga di Lumajang memblokade jalan dengan menutup akses dengan memarkir pikap dan menanami pohon pisang.
Lebih dari 1 kilometer, jalan desa di Dusun Genteng, Desa Condro, Kecamatan Pasirian ditanami pohon pisang. Penanaman pohon pisang ini sebagai protes warga karena pembangunan jalan tak kunjung diselesaikan oleh pemerintah desa setempat. Selain menanaminya dengan pohon pisang, warga juga memblokade akses jalan yang biasanya digunakan sebagai jalan tambang pasir. Warga menuntut pemerintah desa Condro menepati janji akan memperbaiki jalan desa menggunakan uang hasil penarikan portal pasir. Namun hingga 1 tahun lamanya proses perbaikan jalan tak kunjung selesai. Warga kemudian mempertanyakan uang penarikan portal dari setiap truk pasir yang melintas. Untuk warga Dusun Gentengan, intinya untuk seluruh mengaudit dana portal yang ada di ini, termasuk pembangunan portal. Yang kedua, untuk mengembalikan aset, jadi jalan desa SK Bupati menjadi jalan kabupaten lagi. Pak, kenapa sih amarah warga ini sampai terjadi, Pak? Ya, karena sudah keterlaluan, Bapak. Karena 1 tahun kita merasakan seperti ini. Debu, termasuk kalau mobil kosong itu tidak bisa pelan. Jadi warga tidur tidak bisa. Dimohonkan oleh warga masyarakat, kita akan kembalikan aset itu ke pemerintah Kabupaten Lumajang. Tetapi dalam waktu dekat ini, kami bersama rekan-rekan perangkat desa akan melakukan penyiraman. Kami menyiapkan kendaraan di rumah itu, pickup saya pinjam, ada boxnya nanti akan dilakukan oleh teman-teman perangkat desa dengan warga masyarakat. Hasil penarikan itu kemana, Pak? Hasil penarikan ada penggunaannya, nanti bisa diaudit di desa pada yang petugas-petugasnya. Semua masalah tata kelola keuangan, alhamdulillah mulai awal sampai dengan hari ini semuanya tertata dengan baik. Warga mengancam akan menutup dan memblokir akses jalan hingga pemerintah desa memperbaiki jalan agar aktivitas warga tidak terganggu. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Polisi gerebek arena judi sabung ayam di Banyuwangi. Kami kembali usai jeda berikut ini.